Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Baihaqi Rahman dengan NIM F1D221034. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tugas teknologi informasi dan komunikasi dengan dosen pengampu Rizka Raika Bintana. Baiklah, langsung saja masuk ke slide pertama. Yang pertama, definisi masyarakat informasi. Masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan dan memadai. Tujuan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara kreatif dan produktif. Pengetahuan ekonomi adalah mitra di mana kekayaan diciptakan melalui eksploitasi pemahaman tentang ekonomi. Orang-orang yang memiliki sarana dalam masyarakat tersebut disebut dengan warga digital. Pentingnya informasi. Banyak sekali orang yang bertanya, mengapa informasi sangat diperlukan? Informasi sangat sekali diperlukan oleh manusia karena dengan adanya sistem informasi, maka data-data dari waktu yang lama pun tentunya akan tersimpan dan terekam dengan baik, sehingga dapat dicari lagi di kemudian hari untuk membagikan kebutuhan. Proses pencarian data yang cepat ini tentunya sangat menghemat waktu dan membantu organisasi dalam mengelola semua informasi. Semua manusia bisa dengan mudah melakukan hal apapun. Teknologi. Teknologi merupakan suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Fungsi teknologi yaitu sebagai penyimpan dan juga sebagai pencari kembali informasi yang telah ada sebelumnya. Teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang membantu manusia dalam setiap kegiatan kehidupan. Teknologi informasi membantu manusia dalam membuat, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi dengan cara yang mudah. Komponen sistem teknologi informasi. Komponen sistem teknologi informasi adalah suatu alat yang terkoneksi dalam suatu sistem informasi teknologi yang digunakan untuk menerima atau input, menjalankan model, menyimpan, dan mengakses data. Adalah kemampuan individual dalam melakukan pengolahan. Ada 6 komponen dasar sistem informasi yaitu 1. Orang atau brainware, 2. Hardware atau perangkat keras, 3. Software, 4. Prosedur, 5. Basis data, 6. Jaringan atau network. 1. Orang atau brainware. Kemampuan individual dalam melakukan pengolahan, ia berperan sebagai pengolah atau penggunanya. 2. Hardware atau perangkat keras. Hardware terdapat 3 macam komponen standar, yaitu input, output, dan jaringan, di mana semua komponen tersebut dapat dihubungkan dengan hardware. Yang ketiga, software atau perangkat lunak. Software merupakan sebuah aplikasi ataupun sistem yang berada dalam hardware yang biasanya berfungsi untuk mengoperasikan suatu aplikasi dalam hardware. 4. Prosedur merupakan sekumpulan aturan-aturan atau tahapan-tahapan untuk membuat, memakai, memproses, dan mengolah sistem informasi ataupun hasil keluaran dari sistem informasi. Yang kelima, basis data. Basis data merupakan suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga mempermudah pencarian informasi. 6. Jaringan atau network merupakan media yang berfungsi sebagai piranti dukungan untuk menghubungkan piranti lain dalam komputer agar kinerjanya bisa lebih luas. Perangkat keras komputer. Perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.
Piranti masukan adalah salah satu unit yang berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar komputer ke dalam prosesor atau memori untuk diolah menjadi suatu informasi yang diperlukan. Contoh yaitu keyboard, mouse, kamera, dan lain-lain. Piranti keluaran adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran. Contohnya yaitu printer, speaker, dan plotter. Perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan istilah khusus yang sering dipakai pada data yang diformat serta disimpan secara digital, yang di dalamnya meliputi dari program komputer, dokumentasi, dan juga segala informasi yang bisa ditulis dan dibaca oleh komputer. Klasifikasi perangkat lunak dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem operasi atau operating system. 2. Program aplikasi atau application programs. 3. Bahasa pemrograman atau programming language. 4. Program bantu atau utility. Perangkat lunak yang sering digunakan yaitu Microsoft Word, yaitu software untuk mengolah kata. Microsoft Excel, yaitu software untuk mengolah angka. Microsoft PowerPoint, yaitu program untuk presentasi. Sistem informasi, sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antar pengguna dan komputer dengan perangkat keras komputer, menyediakan sekumpulan layanan kepada pengguna sehingga memudahkan dan menyamankan. Fungsi dasar sistem informasi yaitu untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para penggunanya. Tujuan dari sistem informasi yaitu efisiensi, kemudahan, kemampuan berfungsi. Penerapan IT, manfaat teknologi informasi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang pendidikan, telekomunikasi, bisnis, industri, hingga pada kesehatan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada bidang pendidikan. Masa kini kita bisa dengan mudah mencari buku dari berbagai sumber internet, dengan itu kita bisa menambah wawasan lebih luas lagi. Pada bidang komunikasi atau kehidupan sehari-hari, kita bisa menggunakan handphone sebagai alat komunikasi kita walau dengan jarak jauh. Baiklah, sekian video materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.